Sederhananya begini, kupu-kupu itu rezeki. Kupu-kupu itu ibarat uang, ibarat dunia, ibarat harta, ibarat kesehatan yang kita mau kejar. Cara nyari rezekinya gimana caranya? Karena itu kupu-kupu, maka yang kita lakukan adalah kita ambil jaring, kemudian kita tangkap itu kupu-kupu. Yang kita pelajari pun setiap hari di kuliahan, anak-anak didik kita, anak-anak kita semua dididik untuk pertama bisa punya jaring, kedua bisa cekatan dan gesit dalam menangkap kupu-kupu. Itu yang dari dulu diajari ke anak-anak kita. Sekarang ini model pembelajaran kita sekarang seperti itu, ngejar kupu-kupu. Kenapa? Kupu-kupu itu proyek, uang, harta, hal yang enak-enak segala macam itu dicarinya dengan cara seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Semuanya ngejar kupu-kupu. Pas ditangkap, dimasukin dalam sangkar, senang. Kemudian besoknya lebih terampil lagi. Karena udah terampil, akhirnya bukan satu jaring, 2 jaring diambil, masuk 4 kupu-kupu masuk dalam sangkar. Besoknya begitu lagi, 5 kupu-kupu masuk dalam sangkar. Besoknya lebih terampil lagi, cabang bisnisnya makin banyak, 10 jaring diambil, 100 kupu-kupu sekali ambil, masukin dalam sangkar. Sekarang pertanyaannya, setelah kekumpul 1000 kupu-kupu di dalam sangkar, 1000 kupu-kupu sudah ada di dalam sangkar. Lalu kemudian kita ingin bermain dengan satu kupu-kupu. Ingin bermain dengan satu kupu-kupu. Kita mulai buka pintu sangkarnya, lalu kemudian kita pengen bermain dengan satu kupu-kupu. Gimana perasaannya, Pak? Apa trackpool? Halo? Ini masih pada Oh iya, tongkat hawa ya. sahur. Terkumpul 1000 kupu-kupu di dalam sangkar, lalu kemudian kita pengen buka pintunya. Pas dibuka pintunya, ya keluar semua. Perasaan apa yang ada pada saat itu? Perasaannya, apa perasaannya? Galau, khawatir, cemas, takut, gelisah. Itulah dunia. Itulah dunia. Kita selama ini, anak-anak kita, nah belajar yang tinggi. Buat apa, Pak? Buat supaya kamu dapat nilai tinggi. Terus, supaya kamu bisa kerja. Terus, supaya kamu bisa nikah. Terus, semuanya diajarinya untuk apa? Untuk bisa ngambil kupu-kupu. Tapi, anak kita bingung. Bahagianya di mana? Pas mau dinikmati, kemudian dia mulai buka pintunya, kok saya nggak bahagia? Maka, kalau mau bermain dengan kupu-kupu, kenapa tidak bangun taman? Kalau mau dapetin kupu-kupu dan bermain dengan kupu-kupu, kenapa tidak bangun taman? Cuma caranya berbeda, alatnya juga berbeda. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Dia mulai cangkul, pelan-pelan, masukin benih, dijagain, disiramin, dipupukin, lalu kemudian tangkainya mulai muncul, lalu kemudian daunnya muncul, bunganya muncul. Pas bunganya muncul, kebahagiaan terus berlipat. Ketika kupu-kupu itu datang, kupu-kupu udah pasti datang kalau ada bunga. Udah sunatullah. Kalau udah ada bunganya, itu kupu-kupu pasti datang. Sekarang pertanyaan saya, ketika ada satu kupu-kupu dan kita bermain dengan kupu-kupu itu, ada nggak perasaan yang tadi? Ada? Resah, galau, gelisah, cemas, ada? Halo? Udah nggak ada ya? Begitu yang harusnya dilakukan untuk mencari rezeki. Cuma selama ini yang kita lakukan adalah ngambil kupu-kupu dan nggak punya taman. Akhirnya apa yang terjadi? Malam hari galau. Kenapa? Kupu-kupu hilang. Dicuri, hilang. Hilang handphone, galau. Diputus pacar, besok bunuh diri. Anak-anak kita sekarang, jangan sembarangan Bapak Ibu. Mungkin zaman-zaman kita, ini saya mulai memahami psikologi anak-anak kita sekarang. Mereka hilang loh Pak. Hilang mereka, kebahagiaan hilang. Mereka berpikir bahwa